Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada malam hari yang berbahagia ini di podcast Mas Kasman Bima. Bersama saya akan dihadiri oleh tamu agung, narasumber terbaik yang menggagas tentang bagaimana indahnya kehidupan kebersamaan, yaitu Bung Safrudin Om Aras. Kami undang untuk berada di kursi yang cukup indah ini. Oke, Bung Aras, selamat datang di kediaman kami. Baik Bung Aras, saya sebagai penggemar dari Bung Aras melihat di Facebook ini cukup menarik. Beliau ini cukup aktif memberikan tanggapan-tanggapan sosial, dinamika yang cukup menarik, sehingga kata-kata beliau di Facebook itu akan memberikan satu anugerah terbaik untuk saya dalam hal sebuah pelajaran kesantunan, pelajaran yang berkaitan dengan bagaimana kebersamaan, kemudian bagaimana merawat kedaulatan tanah leluhur Kecamatan Sape ini, sehingga pada saatnya nanti kebersamaan ini kita akan menjadi satu kekuatan dalam mengantarkan masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang aman, damai. Baik Bung Aras, satu perkataan atau pertanyaan yang ingin saya sampaikan, apa yang membuat Bung Aras ini begitu merasa risau dengan kondisi sosial yang terjadi di Indonesia ini, Pak Bung Aras? Ya, terima kasih Pak Kasman. Yang pertama, tentu saja ucapan terima kasih saya yang setinggi-tingginya di atas undangannya pada malam hari ini. Tidak ada yang membuat kerisauan sebenarnya, tapi justru ini menjadi catatan di setiap perjalanan hidup saya, bahwa tanah Sape, saya harus menyebut Sape dan Lambu karena secara Sape dan Lambu hanya dipisahkan secara teritorial administratif, tapi secara umum Sape dan Lambu ini masih dalam satu bingkai persaudaraan. Aktor yang mengantarkan sebagai pencetus negara yang baik ini, dua kecamatan ini ya? Ya. Baik, loh, biasanya. Karena Lambu dan cikal bakal dari Lambu itu adalah Sape. Baik. Sape ini adalah tanah tua. Tanah tua yang punya sejarah panjang. Tentu saja kita masih ingat bagaimana secara sejarah Islam, konon di tanah terhormat Sape ini adalah tempat pertama kali menjejakkan kakinya para mubalik dari Makassar menyerbakan syiar Islam di tanah Bima. Tapi itu hanya berbicara tentang sejarah, tapi monumen yang ingin ditunjukkan kepada generasi, benar enggak di tanah Sape ini, tepatnya di Nanganur Desa Bugis itu adalah tempat bersejarah yang konon pada saat itu pertama kali menjejakkan kakinya para mubalik dari Makassar. Semestinya itu harus dibikinkan sebuah tugu atau monumen. Ini untuk mengingatkan kepada generasi berikutnya bahwa memang tanah ini pernah diinjakkan kakinya oleh orang-orang yang suci. Kenapa teman-teman di kecamatan yang lain selalu mengatakan kalau ingin mereka datang ke Sape selalu mengatakan Talau Ese Sape. Ya, itu punya sejarah. Ada sejarah yang mengawalinya itu. Jadi sejarah Talau Ese Sape itu tidak terbentuk secara seketika dia. Ese kan tinggi. Secara letak geografis Sape berada di dataran yang paling rendah. Tapi teman-teman di kecamatan lain ketika mereka mau datang ke Sape, mereka selalu mengatakan Talau Ese Sape. Artinya sudah terbangun dalam memorize otaknya itu bahwa Sape ini adalah ese dalam kondisi sosial, begitu? Benar, tepat sekali. Ya, makanya kalau kita ke Wawo, wajar kita mengatakan kita ke Talau Ese Wawo karena memang Wawo berada di dataran yang paling tinggi. Jadi secara historis, jadi pesannya adalah memang tanah ini tanah terhormat. Tapi pertanyaan adalah terhormat di mata alam, kira-kira begitu. Tapi dalam konteks pergaulan sosial, dalam konteks kehidupan sosial masih banyak hal-hal yang yang berserakan, yang coba kita himpun untuk menjadi sebuah keutuhan yang menjadi ciri khas masyarakat Sape. Karena Sape tidak terlalu diidentikan dengan hal-hal yang baik tahun-tahun 5-10 tahun sebelumnya. Kalau orang-orang di luar Sape datang ke Sape, mereka terbayang dalam ingatan mereka Sape itu identik dengan kekerasan. Identik dengan selalu distigma dengan hal-hal yang tidak baik. Padahal masyarakatnya ini adalah nilai
rasa ingin bersama atau romantis dalam dinamika sosialnya kuat betul ini. Begitu Bung Aras. Tepat sekali. Saya bisa menjawab itu kaitan dengan stigma yang terus terbangun selama berpuluh-puluh tahun itu pasca kejuaraan sepak bola Iya. Piala Gubernur kemarin. Baik. Saya masih ingat betul ketika salah seorang pemain dari timnas Liberia yang bernama Zahran itu lewat penterjemahnya. Iya, iya. Pas mereka masuk ke Sape, dia bingung karena saking ribuan penonton yang ada di jalan raya belum masuk ke lapangan. Dia sampaikan ke penterjemahnya, kira-kira aman enggak? Pertanyaan begitu. Dia sampaikan langsung ke saya, Pak Kasman. Iya, 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 iya. Saya jawab ke penterjemahnya, saya ada di bangku inspektur pertanian selama kurang lebih 42 hari dengan ini, hampir tidak pernah terjadi keributan. Keributan. Saya berbicara tipikal dan karakter masyarakat Sape secara umum. Mereka, masyarakat Sape ini, kalau bukan saja masyarakat Sape, manusia pada dasarnya ketika mereka diperdengarkan bahasa-bahasa yang baik, pasti mereka akan duduk manis dan duduk diam di tempatnya. Pasti Berarti mereka tidak akan bereaksi. harus diakui bahwa kita ini cukup memuliakan tamu-tamu agung kita. Benar sekali. Baik, berikan aplaus dulu, luar biasa ini. Oke Bung Aras, artinya ini sudah menjadi satu ukuran bahwa dalam Piala Cup Gubernur kemarin memang hujan manusia itu semua lumpuh, semua aktivitas masyarakat berhenti, tertuju semua ke lapangan. Kalau dikaji dalam kondisi sosial seperti itu, hal yang menyenangkan dan menarik sepak bola ini ternyata menyatukan cara pandang atau menyatukan kekerabatan kita di seluruh daerah ini. Gimana itu Bung Aras? Ya. Olahraga dalam hal ini sepak bola tidak semata-mata ada nominal dan trofi yang kita pertaruhkan di sana itu sebenarnya. Bukan semata-mata itu. Ya, Sepak bola itu sesungguhnya adalah menyatukan perbedaan, perbedaan. mendekatkan rasa persaudaraan. Karena sepak bola itu hadir pada tahun 1930 Pak Kasman. 1930 luar biasa. Pada tahun itu peradaban dunia hampir punah. Ada ancaman genosida di hampir berbelahan negara. Jadi timbullah pemikiran manusia yang paling super dan diingat sampai dalam sejarah peradaban manusia itu, Rinus Michel namanya, orang Perancis itu, Orang Prancis ya. menggagas sebuah aturan permainan olahraga. Kira-kira apa ya? Kira-kira yang mendekatkan rasa peradaban supaya tidak timbul ancaman peradaban. Jadi dibikinlah aturan muncul dalam pikirannya untuk menyelenggarakan sebuah turnamen yang melibatkan antara negara, yaitu sepak bola. Sepak bola. Sepak bola itu perekat persaudaraan sebenarnya. Persaudaraan. Walaupun ada trofi dan nominal yang dipertaruhkan di sana, tapi sesungguhnya persaudaraan itu begitu agung di sana itu. Makanya ketika kita menggelar pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya, lebih-lebih di Kecamatan Sape, semua berlomba-lomba ingin berkunjung dan ingin menikmati pertandingan di Kecamatan Sape. Karena apa tadi? Tadi itu Pak Kasman. Masyarakat Sape ini permisif, di samping stigma itu masih terus terbangun kaitan dengan ketidaknyamanan dan sebagainya. Tapi sepak bola menghapus seketika stigma buruk itu. Itu yang membuat kita merasa merasa punya andil dan merasa punya mengambil bagian dalam wilayah itu dalam rangka menciptakan Harkam Tipmas. Baik. Dan salah satunya adalah tipikal masyarakat itu, Berarti harus diakui bahwa masyarakat Sape ini adalah masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan, cinta persaudaraan, Benar. atau multi cinta terhadap perasaan, begitu betul. Kalau cinta mungkin cinta yang berlebih menurut saya. Oh, cinta yang berlebih. Cinta yang Baik. Oke, berikan aplaus dulu. Tapi begini Bung Aras, saya terinspirasi juga tentang kondisi-kondisi sosial kita di kekinian. Pada hari ini Sape yang merupakan kedaulatan yang cukup bermartabat, ada stigmatisasi juga bahwa ketika berbicara konflik horizontal, orang Sape itu keras. Padahal tidak semestinya begitu juga. Bagaimana pandangannya Om Aras itu? Saya pernah diskusi dengan teman-teman aktivis, adik-adik anak saya aktivis di Kecamatan Sape dan Lambu. Baik. Saya berani bertaruh saat itu. Baik. Saya bilang begini, siapapun yang bisa mendesain potensi konflik di Kecamatan Sape dan Lambu, saya berani taruhan potong badan. Oh, luar biasa ini. Saya menjamin itu karena saya punya dasar.
Hampir di setiap desa, hampir di setiap dusun, hampir setiap titik-titik di 32 desa sekecamatan Sape dan Lambu ini ada tokoh-tokoh sosialnya Pak Kasman. Tokoh sosialnya. Ya, tokoh-tokoh sosial ini yang punya andil, yang punya peran dalam rangka selalu mengingatkan untuk meredam ancaman-ancaman potensi konflik itu. Itu yang menjadi pandangan saya. Maka hampir bisa dipastikan di Kecamatan Sape dan Lambu ini apapun rumusannya, apapun persoalannya, hampir kita bisa pastikan tidak akan pernah terjadi namanya konflik yang berkepanjangan. Selalu mampu diselesaikan di tingkat-tingkat lokal karena memang tadi itu di setiap desa, di setiap dusun, di setiap titik-titik desa itu ada tokoh-tokoh lokal di sana. Tokoh lokal. Baik, saya kalau mengikuti Facebooknya Bung Aras, kecenderungan sosial itu luar biasa. Sehingga kita akan kembali kepada segmen sebenarnya. Bagaimana Sekarang mari kita lihat keseruan kita di kampus Universitas Bojo Bima. Check it out. Baik, kembali bersama saya di Kasman Podcast Bima, Bung Aras. Saya cukup merasa tertarik dengan tulisan-tulisan Bung Aras di media Facebook itu. Kira-kira tanggapan Bung Aras dalam hal memberikan edukasi terhadap masyarakat Indonesia pada umumnya karena tingkat kesantunan dan nilai kehormatan mengangkat harkat martabat masyarakat Bima melalui tulisannya itu cukup menarik. Itu gimana endingnya ke depannya itu Bung Aras? Ya, sebagai pelaku media sosial, sebenarnya media sosial itu harus bisa kita manfaatkan sebenarnya Pak Kasman. Baik. Karena kita gratis di sana itu. Gratis, baik. Semestinya kalau berbicara persoalan gratis, ada hal-hal baik yang semestinya harus kita sampaikan. Termasuk bagaimana kita membijaki media sosial. Benar tadi saya kutip dari pembicaraan Pak Kasman, media sosial itu semestinya harus bisa kita tempatkan sebagai sarana untuk menciptakan stabilitas sosial. Ya, banyak kegaduhan juga bersumber dari sana. Karena memang kadang-kadang sebagian orang itu dia mampu memanfaatkan media sosial itu dengan sebaik-baiknya. Oke, di lain tempat kita barangkali tidak berperilaku selayaknya manusia yang dikategorikan baik di mata sosial, tapi khusus di media sosial kita harus bisa mungkin menempatkan diri itu sebagai, ya katakanlah sebagai patron di sana itu. Minimal dengan tulisan-tulisan yang tidak memecah belah, minimal dengan tulisan-tulisan yang tidak membuat gaduh dan sebagainya. Rasa keakraban itu terjalin. Ya, karena memang sekali lagi harus saya mengatakan media sosial itu adalah wadah yang sangat positif menurut saya. Tapi oleh sebagian orang kadang-kadang dijadikan tempat untuk saling menghakimi, itu tidak benar. Maka saya selalu menyelipkan kata-kata di setiap tulisan-tulisan itu. Cobalah kita ciptakan damai dan harmoni. Minimal awalnya dari sana. Kira begitu. Baik, menarik sekali di Bung Aras. Berikan aplaus dulu. Baik Bung Aras, sisi positifnya ternyata media ini melahirkan satu sifat kebersamaan yang melalui tulisan. Nah, saya yang lebih kagum lagi, ada ungkapan-ungkapan suci atau tanah leluhur ini adalah sebagai warisan. Ya, bagaimana untuk mengembangkan Indonesia. Ungkapan-ungkapan seperti itu lahir dari pemikiran gimana ceritanya bisa terjadi itu Bung Aras? Ya, terima kasih Pak Kasman. Mungkin Pak Kasman adalah orang yang kesekian kalinya mengajukan pertanyaan seperti itu. Saya selalu mengatakan di setiap pembicaraan-pembicaraan di diskusi-diskusi di seranggi-seranggi maupun di tempat-tempat lapangan olahraga dan sebagainya, saya selalu menyelipkan tanah Sape ini adalah tanah terhormat, tanah leluhur, tanah tumpah darah. Tapi kita belum diuji seberapa hebat kita mencintai tanah ini. Bagaimana cara mengujinya? Cara mengujinya adalah kita harus mampu menjadi
mengambil bagian, terus mengambil bagian, dan terus mengambil bagian untuk menciptakan stabilitas yang terutama dulu. Kita harus mampu dengan keberadaan kita di tingkat sosial itu mampu memberikan efek positif dan dampak positif minimal bagi orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita ucapkan minimal tumbuh subur hal-hal baik. Ada hal-hal baik yang tertanam di sana. Kira-kira begitu. Jadi saya selalu mengatakan kepada semua orang, kalau memang kita cinta tanah Sape, tanah para pemberani ini, ya minimal kita harus berkontribusi di dalamnya. Bagaimana cara berkontribusinya? Minimal kita mengambil bagian untuk terus menciptakan damai di atas tanah ini. Kira begitu. Luar biasa. Ini berikan aplaus dulu nih. Baik Bung Aras, ini kan membuktikan bahwa kehadiran Bung Aras ini akan menjadi satu kesejukan untuk masyarakat, ya, bagi pemirsa yang melihat podcast ini, dan saya rasa ini satu edukasi yang sangat luar biasa dalam memanusiakan manusia dalam sisi pendidikannya, sehingga pada konteks pengembangan ke depan generasi-generasi emas kita ini bisa kita pertaruhkan menjadi pemimpin yang baik untuk ke depan. Nah, kira-kira dalam kacamata Bung Aras ini, generasi-generasi kita ini mau diarahkan kemana dengan karakter-karakter yang hari ini barangkali perkelahian anak-anak SMA yang kemudian akan menimbulkan multi tafsir lahirnya sebuah komunikasi yang tidak sehat antar keluarga. Saya melihat di Facebook Bung Aras juga, Bung Aras ini sebagai penengah dalam perkelahian. Nah, triknya bagaimana itu bisa terjadi di Bung Aras? Ya, untuk menimbulkan kepercayaan publik terhadap figur kita, Pak Kasman, minimal kita jangan aneh-aneh dulu, kira begitu. Siap. Ya, di tingkat sosial minimal kita tidak aneh-aneh, walaupun kita aneh-anehnya di tempat lain, tapi minimal di lingkungan sosial. Tapi saya yakin Bung Aras tidak akan pernah aneh. Insya Allah. Kita harus bisa menempatkan itu dalam porsi yang menurut kita tidak menimbulkan kegelisahan, kecemasan bagi banyak orang. Saya ketika menangani sebuah masalah, saya selalu mengedepankan kita ini bagian dari saudara sebenarnya. Kita bagian dari saudara. Kalau kita sudah mengedepankan kita bagian dari saudara, yakin dan percaya manusia siapa tidak akan luluh kita tidak menyentuh dengan lagi-lagi kita harus menyentuh dengan cinta. Minimal cinta itu harus tertanam kuat di antara masing-masing kedua belah pihak yang bertikai itu, supaya menimbulkan kemesraan. Benar. Wah, luar biasa. Baik Bung Aras. Terus saya melihat juga aktivitas Bung Aras ini, sisi kontrol sosialnya sudah sangat luar biasa, tapi seakan-akan Bung Aras ini sama halnya seperti kalau mohon maaf polisi amal ma'ruf beliau. Jadi Anda ini, saya menimbulkan ini Om Aras ini gimana? Karena selalu ada di kantor polisi, ada di Danramil juga. Jadi posisi kontrol sosial bisa menyatu dengan ya aparatur negara dalam hal TNI dan Polri. Anda ada di bagian tengahnya, kemudian mengayomi masyarakat. Bahkan ketika ada keributan, jadi nama Om Aras itu selalu disebutkan oleh teman-teman di tim keamanan itu di kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia nih. Gimana ini Bung Aras? Ya, terima kasih Pak Kasman. Saya tidak bisa membayangkan ketika saya hidup pada zaman penjajahan. Siap. Pada zaman revolusi. Saya merasa sangat bersyukur saya hidup di zaman kemerdekaan. Sebuah merdeka bebas, semua bebas sebebas-bebasnya. Tapi saya ingin menunjukkan kepada sebagian orang, bukan ke semua orang, menunjukkan ke sebagian orang bahwa saya ingin melanjutkan kemerdekaan ini dengan cara apa kira-kira. Jadi bukti dan bakti kecintaan saya terhadap nilai-nilai kemerdekaan, bukti dan bakti kecintaan saya terhadap tanah Sape tercinta itu saya ekspresikan, saya tumpahkan lewat hal-hal semacam itu. Minimal kehadiran saya bisa bermanfaat untuk sebagian kecil orang. Saya tidak berbicara untuk sebagian besar orang dulu, tapi minimal ketika saya berbuat hal-hal yang kecil mungkin akan berdampak kepada persoalan-persoalan besar yang bisa menenteramkan keadaan. Kira begitu Pak. Baik, luar biasa. Ini berikan aplaus dulu. Baik Bung Aras. Dari sisi olahraga sudah terlibat, dari sisi menyambung silaturahmi, menyatukan beberapa kelompok, kemudian sebagai polisi amal ma'ruf ada di tengah antara TNI dan kepolisian. Ini menjadi satu nilai yang paling unggul dalam kacamata sosial, sehingga kesadaran sosial Bung Aras ini saya rasa barangkali mengantarkan juga Bung Aras ini
kayak ini calon bupati Bapak lihat. Berikan aplaus dulu ini. Baik, ada niat nggak Bung Aras? Kira-kira membawa nama Sape ini akan menjadi Kabupaten Bima yang marwah. Bima akan kita bawakan ke provinsi dan provinsi akan bawakan kita nasional. Punya niat nggak untuk terlibat dalam dunia politik dalam membangun kita ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Kasman. Saya masih bermimpi di sisa usia ini. Baik. Saya pernah menggagas sama Pak Kasman juga dulu kalau tidak salah. Siap. Pernah menggagas menciptakan kedaulatan politik di tanah terhormat Sape dan Lambu. 2015 kita pernah menggagas misi besar itu. Setiap musim pilkada, musim pileg dan sebagainya. Tapi selalu kita terbentur pada persoalan kecintaan kolektif. Cintaan kolektif. Jadi saya selalu bertanya sampai dengan malam hari ini saya masih bertanya seberapa hebat kita mencintai tanah ini. Saya masih bermimpi pada suatu saat kita menjadi bagian kolektif untuk menghadirkan kebanggaan baru di tanah Sape Lambu ini. Itu cita-cita dan mimpi besar kita. Saya berharap pada suatu ketika, pada suatu saat akan ada seseorang yang bisa mengangkat harkat, martabat, serta marwah tanah kehormatan ini. Baik, berikan aplaus dulu. Kita akan kembali ke segmen berikutnya, Bung Aras. Ya. Sekarang mari kita lihat keseruan kita di kampus Universitas Semboja Bima. Check it out. Baik, Bung Aras, kembali tadi. Saya tetap merasa menarik dari keterwakilan Bung Aras dalam sisi sosial, sisi menyatukan seluruh elemen masyarakat. Mimpi besar dalam hal membangun Bima ke depan, yang kemudian Bima dikenal di kancah nasional, kira-kira mengantarkan mimpi menjadi kenyataan itu seperti apa nantinya itu, Bung Aras? Yang pertama yang jadi kegelisahan dan kecemasan saya saat ini adalah bagaimana nasib anak-anak, adik-adik kita yang setiap tahun itu dihasilkan oleh tiap-tiap universitas baik di Bima maupun di luar Kabupaten Bima. Mereka pasti akan kembali ke daerah masing-masing. Baik. Apakah itu ancaman potensi konflik? Itu ancaman potensi konflik, Pak Kasman. Baik. Ancaman potensi konflik bukan saja sumbernya dari kemiskinan, tapi sumbernya adalah dari yang saya sampaikan tadi. Jadi bagaimana kira-kira untuk mengurai persoalan ini, sudah semestinya daerah ini dimekarkan. Baik. Baru bisa menampung potensi-potensi ini. Saya rasa tanpa itu, dari potensi anak-anak muda yang setiap tahun yang dengan mereka telah membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan, kembali ke daerah masing-masing tanpa arah, itu juga menjadi catatan dan mungkin menjadi keprihatinan kita bersama. Saya berharap persoalan-persoalan ini akan menjadi atensi khusus pemerintah sebelum kita menuju ke proses yang selanjutnya. Mampukah kita mengambil bagian untuk terus mengobarkan api perlawanan bahwa memang daerah harus dimekarkan. Itu salah satu kunci, salah satu solusinya. Mudah-mudahan podcast ini ditonton dan didengarkan oleh Menteri Dalam Negeri sehingga akan menjadi satu rekomendasi untuk segera diberikan kesempatan untuk pemekaran Bima Timur ini. Begitu, Bung Aras? Siap. Siap, luar biasa ini. Ya. Kemudian Bung Aras, sisi perjuangan dari sisi politik misalnya dalam dimensi kacamata Bung Aras, saya ingin kembali kepada apa kontribusi kita dalam hal bagaimana merespon kondisi-kondisi pertanian kita ini sehingga bagaimana masyarakat kita ini memiliki kemampuan sejahtera secara ekonomi, Bung Aras. Yang pertama, kita ini miskin apa sebenarnya? Kita ini bukan miskin tidak bisa makan sebenarnya, Pak Kasman. Baik. Kita ini miskin infrastruktur dasar. Ya, infrastruktur dasar salah satu yang menjadi pusat perhatian pemerintah sebenarnya. Bagaimana petani ini bisa mengakses hasil taninya supaya bisa dipermudah. Terus
untuk menjangkau itu saya rasa pemerintah harus lebih intens untuk memikirkan, termasuk bagaimana anak-anak adik-adik kita ini setiap tahun itu mereka selalu melakukan demonstrasi kaitan dengan kelangkaan pupuk, bagaimana mahalnya obat-obatan. Semestinya ini menjadi Satu persoalan yang ini diselesaikan. persoalan yang bisa memicu terus dari tahun ke tahun itu bisa memicu terjadi potensi konflik. Iya, iya. Bisa diredam ini kalau pemerintah itu memang punya empati, ada kepedulian, iya kan? Saya rasa Baik. untuk mengurai persoalan yang begitu maha besar ini, saya selalu mengatakan begini, pemerintah dalam hal ini negara wajib hadir di setiap kesusahan dan penderitaan rakyatnya dan juga di setiap kesenangan. Pemerintah dan negara tidak bisa hadir di setiap kesenangan, tapi hadir juga di setiap kesusahan. Apa kesusahannya? Tadi itu ada rintihan mereka tentang kelangkaan pupuk, ada rintihan mereka tentang bagaimana mahalnya obat-obatan. Ini hampir tidak mendapatkan perhatian serius dari tahun ke tahun. Saya berharap pemerintah baru ini bisa menjawab kecemasan dan kegelisahan itu. Itu baru mendapat pengakuan. Kalau pengakuan tidak mengakar, bisa-bisa akan timbul lagi gejolak perlawanan dari rakyat. Sebenarnya rakyat tenang-tenang aja sebenarnya, tapi mereka harus dipenuhi hak-haknya, kira begitu. Baik, luar biasa begitu Mas Lus. Baik Bung Aras, saya kadang miris juga melihat kondisi sosial masyarakat kita nih Bung Aras. Kita dikenal sebagai tanah leluhur yang subur makmur, sejahtera alam kita ini, tapi tidak sedikit juga adik-adik kita ini, keluarga besar kita ini yang keluar daerah hanya sebatas mencari sesuap nasi. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kira-kira bagaimana mengubah cara pandang seakan-akan kita ini tidak memiliki peluang kerja yang bagus, yang minimal cukup untuk makan lah di tanah leluhur kita ini. Nah, kira-kira perubahan yang harus dilakukan menurut Om Aras itu caranya seperti apa itu supaya kita harus berkeyakinan bahwa tanah leluhur kita ini adalah tanah emas yang menghasilkan penghasilan secara ekonomi kita mampu begitu. Sebenarnya rumusan untuk mengurai persoalan ini sebenarnya mungkin harus ada pemerhati khusus sebenarnya. Saya tidak bisa membayangkan ketika anak-anak adik-adik kita yang telah melabeli dirinya dengan sarjana dan sebagainya, mereka pergi ke Malaysia hanya untuk tubak kelapa sawit. Iya. Itu serius. Ini menjadi keprihatinan sebenarnya. Mereka mau jadi untuk mendirikan koperasi sepertinya tidak layak sesudah keilmuan mereka. Semestinya ini yang menjadi catatan penting di setiap pergantian kepemimpinan itu. Ada persoalan besar di Kabupaten Bima ini, lebih khususnya di Indonesia, dikatakan dengan persoalan pengangguran. Ya. Jadi sebenarnya ada solusinya sebenarnya. Tapi mungkin ketika saya ngomong persoalan bagaimana sifatnya makna itu konotatif itu bisa menambahkan dampak yang bisa menimbulkan ketegangan baru. Baik, tapi semestinya solusi itu harus dicarikan. Artinya ini akan menjadi satu PR untuk siapapun pemimpin yang sudah terpilih. Benar. Gitu. Ya, karena potensi konflik itu sekali lagi bukan sumber semata-mata dari kemiskinan sebenarnya. Bukan itu. Baik. Oke, Bung Aras. Pengaruh sosial ketika terjadi ini sekitar tahun yang lalu ada salah satu di masyarakat kita ini, orang tuanya sudah di luar negeri, kemudian anaknya suruh tinggal sama neneknya, kemudian bibinya bahkan ada kasus kematian. Nah, hal ini kan menimbulkan satu keprihatinan terhadap kita. Nah, bagaimana alternatif supaya tidak terjadi lagi pembunuhan terhadap anak yang kasus seperti kemarin itu? Sebenarnya ini kan fungsi sosial sebenarnya. Fungsi sosial kita yang kurang. Sebenarnya di lingkungan sosial, saya ambil contoh di kejadian Desa Buncu kemarin. Iya. Ada gejala yang bisa berdampak pada timbulnya potensi konflik sebenarnya. Tapi pemerintah setempat abai, tokoh sosial abai. Iya kan? Iya. Padahal menurut kabar itu dia pernah melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan banyak orang di sekitar itu. Semestinya itu harus menjadi atensi khusus sebenarnya. Kenapa pemerintah abai? Kenapa tokoh sosial abai? Karena memang tidak ada empati tadi itu. Semestinya harus ada deteksi dini bahwa kemungkinan besar besok anak ini akan melakukan tindak kejahatan. Ada gejala yang dia timbulkan dari awal. Sebenarnya kita bisa pantau itu, bisa kita deteksi itu.
Padahal di awal pelaku itu sudah ada tanda-tanda. Sudah ada tanda-tanda. Iya, iya. Nah, itulah fungsi sosial yang sering Pak Kasman sampaikan itu. Fungsi sosial itu sebenarnya di situ letaknya. Bagaimana kita mendeteksi dari awal untuk tidak menimbulkan dampak dan efek yang besar pada persoalan sosial. Persoalan sosial. Harus ada deteksi dini dulu sebenarnya. Iya. Jadi itulah dibuktikan tadi itu tokoh-tokoh sosial tadi itu. Kita ini kesulitan untuk menghadirkan tokoh-tokoh sosial. Tokoh kebanggaan, tokoh sosial itu tokoh minimal di lingkungan sosialnya Diakui. dia bisa mempengaruhi pikiran banyak orang. Baik. Ketika ada masalah dia bisa menggeser cara berpikir banyak orang. Baik, luar Itu biasa. fungsinya. Berikan aku dulu nih. Saya merasa tertarik. Syarat sebagai seorang tokoh sosial harus memiliki rasa empati terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Ini menjadi satu pertanda sangat luar biasa dalam kondisi-kondisi hal itu. Kita jedah dulu untuk sementara. Sekarang mari kita lihat keseruan kita di kampus Universitas Semboja Bima. Check it out. Baik, Bung Aras. Alhamdulillah kita tetap kembali kepada podcast Kasman Bima. Kajian-kajian sosial ini satu rekomendasi dalam mengantarkan masyarakat kita dalam hal memberikan edukasi positif, hal-hal yang sudah pernah dilakukan oleh Om Aras. Ada satu hal yang terlupa yang menjadi kajian kita adalah tentang kenakalan remaja yang memang ini akan menimbulkan potensi konflik seperti yang diungkapkan oleh Bung Aras. Nah, kira-kira remaja kita ini supaya tidak terabaikan dari sisi positifnya dalam hal menjadikan generasi emas kita ini adalah benar-benar anak-anak yang memiliki nilai moral yang baik dari sisi pendidikan termotivasi. Apa trik yang semestinya harus dilakukan menurut Om Aras? Ya. Di desa itu ada disediakan banyak uang di sana itu, termasuk di dalamnya ada pembinaan-pembinaan untuk generasinya. Baik. Jadi saya tidak mengambil contoh yang lain. Saya mengambil di contoh di desa saya. Baik. Setiap tahun mereka menganggarkan untuk kegiatan-kegiatan sosial kepemudaan. Bakat dan seni mereka akan ditampung di sana itu. Negara dan pemerintah telah menyediakan itu. Baik. Tapi persoalan yang terjadi Luar biasa hari ini adalah bagaimana pemerintah, lagi-lagi pemerintah, pemimpin itu dia harus punya empati dia. Baik. Harus punya empati. Ada banyak uang di sana yang digelontorkan sebenarnya. Tapi persoalannya itu tadi itu. Kalau dalam hati tidak ada Punya niat empati, kuat ya. semestinya mereka harus diselamatkan. Kenapa mereka liar, cara bergaul mereka liar? Karena memang mereka tidak pernah disentuh. Tidak pernah disentuh, tidak pernah diakomodir kepentingannya, tidak pernah didengar apa yang mereka inginkan, kira-kira begitu. Padahal hampir di setiap desa di seluruh kabupaten yakin dan percaya ada potensi besar yang mereka miliki sebenarnya. Tapi mereka tidak mampu memberdayakan kehebatan mereka karena mereka tidak punya panggung. Yang lebih utama mereka tidak punya tidak punya tempat untuk menyalurkan bakat dan hobi mereka. Jadi timbul kegelisahan, timbul mereka mengambil jalan pintas. Dan itu nyata itu. Nyata terjadi mereka ya. mengambil jalan pintas, kadang-kadang mereka memanfaatkan kehebatan mereka dengan hal-hal yang tidak baik. Semestinya itu menjadi tanggung jawab. Bukan tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab sosial juga sebenarnya. Iya, saya lagi-lagi harus terus mengatakan ini tanggung jawab sosial, Pak Kasman. Baik, baik. Oke, Bung Aras, rasanya menarik perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan kesempatan yang mulia ini akan menjadi satu kenangan terindah dalam catatan sejarah, sehingga ungkapan atau nasihat, harapan, kata-kata Om Aras sebagai penggiat sosial yang tadinya itu akan menjadi nilai ibadah di hadapan kita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.